Tauhid cinta itu kan kita tidak terpenjara oleh dogma doktrin ya, kita malah memahami dogma doktrin secara lebih luas, sehingga kita bisa berdamai dengan dogma doktrin dan kita jadi tidak seperti terpenjara gitu teman-teman. Nah kalau kita lihat dari kuda api nih, musyrik nggak nih jadi nih? Ya ini kan tools aja sebenarnya. Tools aja, betul sekali. Jadi kalau dari kuda api, ini tuh energi ya teman-teman ya. Kuda api itu kan, kuda itu berlari dan api. Sehingga di tahun ini makanya jangan heran kalau teman-teman banyak sekali yang merasa terbakar emosi. Karena ini tahun api teman-teman. Nah tapi pilihan teman-teman sendiri, apakah mau menjadikan api ini sebagai bahan bakar semangat, atau teman-teman yang terbakar oleh api itu sendiri karena tidak mampu untuk mengelola emosi, perasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Tauhid Cinta. Kali ini kita akan membincang tentang yang terjadi sekarang ini, yang sangat luar biasa juga dampaknya. Ya mungkin saat ini belum begitu terasa, tapi ya semoga juga tidak begitu sangat berdampak bagi Indonesia, yaitu Perang Dunia Ketiga yang banyak dikhawatirkan akan ekonomi akan mengalami krisis gitu, inflasi, harga-harga bahan bakar naik gitu. Dan banyak di media-media yang sudah menuliskan tentang bagaimana tips untuk menghindari atau menghadapi Perang Dunia Ketiga jika itu terjadi. Ya misalkan untuk mengamankan dokumen-dokumennya atau stok makanan sama sebulan dan lain sebagainya gitu. Tapi sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan ya jika perang dunia terjadi? Nauzubillah min zalik, ya, semoga ini tidak terjadi. Apakah kita harus mengamankan finansial kita? Apakah mengamankan dokumen kita, atau kita mengelola kekhawatiran, mengelola overthinking, mengelola diri kita sendiri? Nah, kita akan membahas ini dengan Mbak Aldini Pratiwi. Beliau sudah ada bersama kita. Assalamualaikum Mbak Tiwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir setahun kita yang terakhir masih gendut sekarang, masih hamil, sekarang gendut aja. Yang penting rezekinya lancar. Amin, lancar sekali. Itu juga anak bagian dari rezeki. Oh, iya, banyak anak banyak rezeki. Amin. Nah ini Mbak Tiwi, Mbak Tiwi kan juga orang yang bergerak di bidang finansial ya. Apa sih yang terjadi sekarang gitu, dan bagaimana nih kita mengelola keuangan ya, dan yang lebih penting lagi sebenarnya mengelola diri kita gitu loh. Oke, jadi kalau mau sharing dulu ya. Jadi saya ini 18 tahun sebenarnya di bidang finance. Cuma dulu itu financial advisor. Akhirnya setelah mengenal spiritualitas, jadinya membahasnya lebih ke financial freedom. Karena harta, tahta, dan cinta itu memang selalu menjadi ujian manusia yang tidak habis-habis, teman-teman. Jadi kalau selama masih ada urusannya dengan uang, terkadang kita pikir itu masalah uang, padahal bukan masalah uang, Mas. Itu masalah karakter, masalah energi gitu. Karena pada dasarnya kalau misalnya kita membahas soal mengamankan finansial, nomor satu, emang finansialnya selama ini aman? Jangan emang gak aman aja. Tiba-tiba lagi mau ada perang dunia, tiba-tiba global economic collapse gitu. Padahal sebenarnya emang dari awal juga nggak aman finansialnya. Nah ini kan perlu kita lihat lebih tinggi. Kenapa sih hal ini terjadi? Jadi kalau misalnya kita bahas secara spiritualitas tuh kita harus lihat dulu secara lebih tinggi. Kita keluar dulu dari framing sebagai victim, korban. Sebagai manusia memang di awal pasti mengapa ini terjadi padaku? Kenapa sampai suamiku kena layoff gitu kan? 2026 ini dari 2025 kemarin itu banyak memang laki-laki yang kena kan? Dan itu bikin kalang kabut banget karena kepala keluarga, bayangin nggak kalau kepala keluarga dengan istrinya tidak bekerja tiba-tiba di layoff gitu. Tapi yang aku dapatkan hidup aja ternyata ya, hidup kan? Ya, Alhamdulillah. belum innalillahi wa inna ilaihi raji'un kan. Rezeki ada aja gitu ya. Rezeki ada aja, karena emang kadang-kadang kita diberikan layoff itu untuk menyadari kalau rezeki itu ada aja. Dan rezeki itu bukan cuma dari pekerjaan. Jadi pengertian rezeki itu bukan gaji. Rezeki itu
sempit gitu. Orang tuh melihat uang sama dengan pekerjaan. Sama dengan rezeki. Iya, itu lebih ini lagi. Padahal rezeki lagi lebih banyak lagi, Iya, nggak lebih cuma luas. uang Iya. gitu. Jadi kalau misalnya sebelum kita membahas ekonomi yang lebih luas, tapi kita perlu sadari dulu kenapa sampai Allah membuat di tahun ini dan tahun lalu banyak laki-laki mengalami layoff. Pertama, karena laki-laki itu suka mengasosiasikan jati dirinya sebagai pekerjaannya. Iya. Identitasnya adalah pekerjaannya. Ketika kehilangan pekerjaannya, seakan-akan identitasnya hancur. Hilang. Padahal memang sengaja Allah lakukan itu agar Menghancurkan. menyadari kamu tuh sebenarnya diciptakan untuk apa. Nah, sulitnya itu kalau perempuan kan emang kalau kita dari sananya tuh kita emang udah perasaan di mana-mana gitu ya kalau perempuannya. Tapi kalau laki-laki, maaf bapak-bapak, Anda diajarkan tidak sama bapak-bapak Anda untuk mengenali perasaan, mengenal jati diri ada tidak gitu. Nah, ini anggap aja ini jadi momen untuk para laki-laki untuk lebih kontemplatif. Lebih mengintegrasikan kalbu, mengintegrasikan rasa, mengenal jati diri. Karena rezeki itu nggak cuma pekerjaan, rezeki itu nggak cuma uang. Sehingga ketika kita menyadari ini tuh kita sadar, oh ternyata yang hancur itu hanya pekerjaanku, rezekiku akan tetap ada dari Allah. Tapi itu kan perlu mengalami dulu, Mas. Kalau enggak, kalau kita belum mengalami layoff, kita nggak akan tahu bahwa ketika kita di layoff kita akan tetap hidup, rezeki akan tetap ada. Nah, orang perlu mengalami dulu, karena kalau enggak kita akan terus-terusan, ayo cari kerjaan baru, cari kerjaan baru, cari kerjaan baru, as if hidup kerjaannya hanya cari kerjaan ganti. Dan congratulations, parahnya di 2025 dan 2026 ini, itu polanya adalah Allah bahkan tidak akan membukakan kalau kamu masih mencari dengan hal yang sama. Karena di layoff in the first place itu karena tidak sesuai dengan calling life purpose-mu. Yeah. Misalnya ada seseorang yang memang sudah 30 sekian tahun bekerja sebagai pajak. Yang dia tahu identitasku adalah pajak. Yeah. Padahal ternyata waktu tanda tangan di Lauhul Mahfuz bukan itu. Lah dari mana Anda ini? Sejak kapan aku menciptakanmu untuk menjadi seorang pajak saja gitu. Nah, itulah yang sedang terjadi saat ini. Jadi untuk bapak-bapak yang sedang kesulitan keuangan, sadari kalau rezeki itu tidak pernah terbatas. Yang ada adalah kita yang membatasi diri. Jadi ketika kita sadar worth kita, karena rezeki itu mengikuti worth. Kalau kita aja self worth-nya kurang, atau kita hanya merasa aku berharga di bidang ini aja, bidang itunya hilang, ya dia kan seperti tidak ada harganya. Dan rezeki, uang itu nggak ngikut ke orang-orang yang worth-nya rendah. Sehingga harus sadar worth dulu, sadar di dalam kita adalah percikan Tuhan, dan setiap orang pasti sudah punya skill atau bakat yang memang sudah embedded di dalam DNA. Nah, itu yang orang suka nggak paham, karena pendidikan pun diajarkan kita di sekolah supaya dapat kerjaan yang bagus. Nah, ini adalah proses shifting dari bekerja jadi berkarya. Jadi untuk para bapak-bapak, good luck ya Pak, logikanya sedang tidak bisa membantu Pak. Selamat connect kembali kepada kalbu dan berdamai dengan istri, karena tong kosong nyaring istrinya. Gimana Mas? Ya jadi kan ya memang menarik ya, bahwa ya kadang-kadang memang ya saya sendiri merasa gitu ketika punya pekerjaan tertentu itu kayak itu adalah bagian dari identitas saya. Betul. Gitu. Ya walaupun misalkan ya kita nggak mungkin punya satu identitas, kita adalah manusia yang multiple identity gitu ya, punya banyak identitas. Saya sebagai suku Betawi gitu, misalkan saya orang yang dibesarkan di pesantren misalkan, atau saya adalah kuliah di kampus A, terus saya di lingkungan B gitu segala macam, dan saya bergaul dengan teman-teman C gitu segala macam, banyak multiple identity. Nah, kita ini merasa bagian dari identitas itu sendiri, padahal bisa jadi ke semua identitas itu bukan diri kita. Betul sekali. Nah, ini yang meruntuhkan satu identitas saja susah, apalagi multiple identity ini. Tahu nggak, ternyata perjalanan spiritual itu teman-teman, itu bukan soal mencari kamu itu apa, tapi melepaskan apa yang bukan kamu. Kita tuh kebanyakan mau dibilang dogma doktrin enggak juga ya, tapi kita tuh kebanyakan menyematkan segala sesuatu as if itu adalah kita. Padahal sebenarnya intinya manusia itu cuma ruh aja. Kita tuh ruh saja teman-teman. Nah,
semua kehilangan ini itu mengajarkan kita untuk kembali ke inti manusia adalah ruhnya itu, sang percikan Tuhan, tapi kita suka lupa. Nah ya, jadi ngebersihinnya namanya juga ngebersihin itu kan ya sakit ya. Dan aku belajar dari Pak Ustadz kan, azab itu kan penyulingan ya, dari teh kembali menjadi air bening. Jadi yang namanya layoff adalah itu proses kamu sedang diazab, dengan artinya kamu sedang dibersihkan dari yang bukan kamu. Jadi kita lagi dibersihkan yang tadinya, oh ternyata aku tuh ijo ya. Enggak, sebenarnya kamu itu memang tidak ada warnanya, kamu putih aja misalnya gitu. Ya udah kan ijonya diazab tuh dibuat jadi putih kembali. Jadi ini sebenarnya sejalan dengan mau lebaran kembali ke fitrah. Suci itu kan putih, karena sebenarnya di balik semua identitas yang kita sematkan, semua yang kita pikir adalah kita, ada yang bukan apa-apa ini, yang hanya la ilaha illallah. Itu. Ya. Oke, jadi memang sebetulnya Mbak Tiwi ada, paling tidak menurut saya ya, apa namanya, ya sependek pengetahuan saya gitu, ada dua identitas yang perlu terus kita jaga. Yang pertama adalah kita manusia sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah. Yang kedua adalah sebagai khalifatullah, sebagai hamba Allah ya kita mengikuti apa kehendak Allah gitu ya. Terus yang kedua sebagai khalifatullah, ya kita mencari identitas diri kita, life purpose kita untuk menjadi khalifah di suatu bidang itu. True, betul. Gitu, kira-kira betul, gitu ya. Betul sekali, betul sekali. Karena semua orang itu ujiannya adalah menjadi khalifah di muka bumi kan. Kalau kita, orang kan banyak yang bilang, Nabi Muhammad aku rindu padamu. Rindu apanya? Mohon maaf, memang Anda sudah hidup ketika ada Nabi Muhammad gitu. Dan mengagungkan Nabi Muhammad kan bukan hanya mengelulukan Muhammad, tapi benar-benar mempedomani kehidupannya Nabi Muhammad, yang mana beliau adalah rahmatan lil alamin, yang mana beliau adalah khalifah di muka bumi ini. Jadi kita pun harus belajar menemukan cara bagaimana kita bisa menjadi khalifah di muka bumi ini dan juga menjadi rahmatan lil alamin. Jangan jadi laknatullah lil alamin. Laknatan lil alamin. Laknatan lil alamin gitu. Oke, jadi apa tipsnya nih untuk, ya tadi udah sih banyak ya, tapi mungkin ada closing statement dari Mbak Tiwi terkait hal ini. Ya khususnya ya kalau mau banyak, kita kan bisa punya banyak analisis dari Islamnya, dari sekarang yang sio-sio lah apalah gitu-gitu ya. Ya, atau baik. Apa yang biasa Mbak Tiwi analisis gitu, dari komparatif apa analisis gitu. Oke, kita coba ya. Kan ini kan kita belajar kalau tauhid cinta itu kan kita tidak terpenjara oleh dogma doktrin ya, kita malah memahami dogma doktrin secara lebih luas, sehingga kita bisa berdamai dengan dogma doktrin dan kita jadi tidak seperti terpenjara gitu teman-teman. Nah kalau kita lihat dari kuda api nih, musyrik nggak nih jadi nih? Ya ini kan tools aja sebenarnya. Tools aja, betul sekali. Jadi kalau dari kuda api ini tuh energi ya teman-teman ya. Kuda api itu kan, kuda itu berlari dan api. Sehingga di tahun ini makanya jangan heran kalau teman-teman banyak sekali yang merasa terbakar emosi, karena ini tahun api teman-teman. Nah tapi pilihan teman-teman sendiri, apakah mau menjadikan api ini sebagai bahan bakar semangat, atau teman-teman yang terbakar oleh api itu sendiri karena tidak mampu untuk mengelola emosi, perasaan dan segala macam hawa nafsu yang ada. Jadi kembali kalau di tahun api ini semoga teman-teman bisa lebih semangat menggunakan apapun yang ada di diri ini sebagai bahan bakar untuk bisa berlari seperti kuda gitu. Dan ada poin-poinnya adalah di tahun ini banyak istirahat apabila tidak ada panggilan. Jadi kuda akan berlari ketika ada panggilan ke dalam kalbu. Tiba-tiba kok aku ada feeling, misalnya selesai sholat kok ada seperti feeling mau melakukan A, lakukan. Jadi untuk mereka-mereka yang di layoff juga itu kan kalau kita pikirannya nggak ada kerjaan, padahal itu sengaja diheningkan agar lebih bisa mendengarkan panggilan kolbu. Tiba-tiba kok seperti aku ingin memulai kajian ya, lakukan. Kok aku seperti ingin hijrah ke kota lain ya, atau ke negara lain, lakukan. Tapi lakukan karena ada panggilan, bukan karena atas dasar benci atau apapun segala macam yang sebenarnya akhirnya jadi nggak baik buat diri kita sendiri. Akhirnya jadi terbakar atau membakar, dibakar atau terbakar api cemburu pun termasuk kayaknya ya. Makanya banyak banget perselingkuhan, hubungan gitu. Yang toksik gitu. Ya, nah itu kalau tadi Mas Rifki itu membahas soal laki-laki banyak yang di layoff, kalau perempuan itu banyak sekali yang bercerai. Rasa nggak?
Katanya kalau di Surabaya bahkan sampai antriannya udah waiting list buat cerai. Mohon maaf bapak-bapak, kalau Anda diceraikan istri Anda karena kalian di layoff, itu Allah yang menyelamatkan. Dan untuk para istri-istri yang akhirnya bisa keluar dari rumah tangga yang toksik sekali, aku juga ucapkan selamat, karena akhirnya Allah memberikan kebebasan dan kesempatan untuk memulai hidup baru. Jadi di tahun ini juga kita banyak belajar untuk tidak selalu melihat hitam putih atas segala sesuatu, seakan-akan bercerai adalah salah dan menikah terus adalah pasti kebenaran gitu. Dua-duanya ada sisi positif dan negatifnya. Karena aku hipnoterapis, aku banyak menghadapi perempuan-perempuan yang dalam rumah tangganya banyak sekali abusive, yang memang suaminya tidak berubah, ataupun sebaliknya. Itu selamat aku ucapkan kalau akhirnya Allah memberikan jalan bercerai. Dan untuk bapak-bapak yang juga sedang di layoff, selamat akhirnya punya waktu quality time untuk keluarga. Jadi mulailah melihat hal yang lebih positif yang Allah memang berikan terhadap apapun yang Allah berikan atas kode dan kodar kehidupan kita saat ini. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Mbak Tiwi. Ya banyak yang bisa kita highlight dari pembahasan ini, ya semoga bermanfaat juga. Dan mari sama-sama ya kita kembali ke dalam, kembali ke diri kita untuk mengenal diri kita dan untuk memahami jati diri kita sendiri ya, sebagai tadi Khalifatullah fil ard dan juga sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.